Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, baik. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi, Pak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Pak minta satu orang pimpin kita dalam belajar. Jadi, kita kok pimpin dua kaju. Teman-teman semua, marilah kita berdoa dan berdoa. Bapa kami, Oke, baik. Terima kasih ya kaju. Minggu depan usahakan mas kembali. Jangan kiri kanan motor di jalan. Minggu depan harus kembali. Oke, baik. Sebelum masuk di pembelajaran, Pak absen dulu ya. Ya, Pak. Maria Lucia Martana. Hadir, Pak. Sabine sudah? Ada, Pak. Dengan terus. Ya, Pak. Dari minggu kemarin, Pak, Pak hadir. Tunggu dulu. Kristina dia? Ada Pak, Kristina Dio? Hadir, Pak. Alexander Sunga? Apa? Apalagi yang satu. Kilofas Evinus Kajoe. Kajoe apa ini? Kajoy Pak. Antonius Valinus Gue? Tidak ada, Pak. Apa semua? Ini. Pascalinus Valerico? Ada. Eugenius Gua? Ada 3 orang yang tidak hadir. Ya, Pak. Wah, saya lihat macam tiap hari ketiga ini. Anak-anak semua, pertemuan kita minggu lalu sampai mana ya? Lupa apa, Pak? Aduh, parah kalau begini. Oke. Pertemuan kita minggu lalu tentang vokal ya. Pada minggu ini kita akan mempelajari tentang alat musik. Jadi di sini Pak mau mengajar kepada anak-anak tentang mengenal dan mempelajari alat musik gitar. Oke. Di sini mungkin sebelum Pak masuk ke materi, Pak mau bertanya dulu. Kira-kira anak-anak tahu apa itu alat musik gitar? Saya, Pak. Oke, silakan. Gitar itu adalah alat musik yang dimainkan dengan cara ketik. Dipetik ya? Oke, mantap. Ada lagi yang lain? Kevin? Kita Silakan. memiliki sinar 6. Ada 6 harusnya. Ya, ada 6. Oke. Tapi bukan yang untuk hanya sebatas saya 6 strategi. Tidak tahu pengertiannya apa. Kita itu apa? Kita bunyi Pak. Yang sinar itu memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Silakan. Gitar itu adalah salah satu alat musik yang memiliki 6 senar dan dimainkan secara dipetik atau digenjreng. Oke. Egin, mungkin dari kau. Apa itu pengertian kita? Maksudnya apa itu kita? Silakan. Dua. Alat musik gitar yang dimainkan dengan cara berketik sehingga bisa menghasilkan nada-nada yang indah. Oke. Sudah ya? Di sini mau menjelaskan tentang gitar. Jadi gitar itu catat ya. Kasih catat tentang apa
alat musik kita itu merupakan suatu alat musik berdamai yang mau dimainkan dengan cara berpetik ataupun juga dengan alat musik dimainkan dengan cara berpetik menggunakan jari dan juga menggunakan pick. Di sini ada yang tahu pick kita? Tidak tahu Pak. Jadi Pak menjelaskan ya, pick itu tuh terbuat dari plastik kecil, bentuknya kecil. Plastik seperti bawah lupa di rumah. Pick itu kecil, dia tuh berbentuknya begini. Dia bentuknya begini, segitiga. Dia bentuknya begini. Warnanya itu bebas saja. Dia warnanya itu bebas. Bahkan kalau punya hidung juga sama dengan warnanya. Jadi picknya bentuknya seperti ini. Jadi ini fungsinya untuk memetik gitar atau memainkan melodi dalam gitar. Jadi menggunakan pick ini. Atau kamu pernah nonton di HP orang bermain gitar atau di mana besar orang biasa pernah menggunakan pick. Di lab bisa ada kita bahas dengan praktis. Sabar Kaju, sabar. Sebentar dulu. Dalam materi itu ini masih sebentar, nanti kalau satu orang saya suruh pergi ambil gitar di luar. Jadi video itu berbentuk seperti ini. Jadi ini harus dibaca. Nanti minggu depan saat kita setiap anak-anak harus mempunyai barang itu. Minta dibambal, kita mau beli gitar. Harganya itu mungkin sekitar ya 5.000 di pasar. Nanti kalau kamu rasa apa biar supaya bisa. Intinya kamu itu uang. Oke. Tapi kita tidak ada Pak. Nanti usahakan ya harus punya kita. Karena materi kita tentang kita tadi ada remote bermain kita. Mau Pak. Kalau mau sekali. Speed harga dulu Pak. Hah? Speed harga Pak. Pak Pak Guru bukan muncul kita. Ya. Nanti baru Pak baru kasih tahu harganya berapa. Oke. Tentang picknya sudah, gitarnya sudah. Oke, yang berikut Pak masuk ke materi dulu. Tadi kan sudah tahu tentang pengertian gitar, itu juga sudah tahu. Oke. Jadi sebelum kita melangkah jauh ke materi, tentunya ini kita ada dasar dulu. Sebelum ke materi berikut, ini di sini Pak mau bertanya. Kira-kira mungkin ada tahu siapa penemu gitar? Tidak tahu Pak. Gitar modern siapa? Toko. Orang Inggris Pak. Kaju kau aneh-aneh kaju tidak. Saya Pak. Toko gitar dari penemuan gitar pertama itu Thomas Bartholais. Aneh-aneh. Mantap kali kau tahu. Cari dengan benar. Tidak. Dua. Oke baik. Di sini dicatat baik-baik ya. Catat dan garis bawah ya. Oke. Ini penemu gitar modern. Namanya itu Antonio de Torres Jurado. Nama mesin. Ya, nama dia ini berasalnya dari Spanyol pada abad ke-19. Pak, kenapa Antonio siapa? Antonio de Torres Jurado. Dia ini salah satu tokoh penemu gitar pada abad ke-19. Jadi kadang kita tuh bermain gitar tapi kita tidak tahu siapa penemunya sebenarnya. Itu seperti kita mengetahui sebuah pohon tetapi kita tidak tahu untuk akarnya di mana. Jadi kita harus menggali. Oke. Ya, kita masuk ke yang berikut. Tadi pengertian tokohnya sudah, terus yang berikut kita masuk ke bagian-bagian kita. Di sini. Kami satu orang ambil kita dulu. Maju. Tentunya kita harus mengenal ya bagian-bagian kita itu sendiri. Supaya adik-adik juga jangan bingung dengan kita itu. Sambil menunggu kita, lurus lagi. Ini gitar pembunuhnya.
Ini Pak Guru beli waktu kuliah dari semester 3 kuliah. Kita coba dulu. Kita karena Ya, kamu layak dari sebelah bukan sini. Ya, kalau misalnya kita karena darah hati ayah. terus Saya diskusi Pak. Dikejar Pak. oke. Hai, boleh Pak. Kita wakil-wakil kita ya. Di sini sebelum Pak mau menjelaskan, Pak mau bertanya dulu. Kira-kira ini apa? Kita harus apa? Gitar. Kita Ini adalah musik. Evin, menurut kamu mungkin orang? Ya, Pak. Makanya Pak jelaskan dulu lagi. Kau nama Paris. Ini alat musik kita ya. Ini Pak mau bertanya. Ini namanya apa ini? pada kita yang Oke, fungsinya untuk apa? fungsinya untuk Menahan kuning. menahan kuning kita. Oke, mantap. Terus ini Kuning. Kuning fungsinya untuk menyetel tanda Ada dari setiap senang kita. ya, jangan hanya tahu yang perasaan orang lain. Ya. Tahu saya tahu. Jangan hanya TikTok harus tahu juga dulu. Oke. Terus ini namanya apa? dawai kita. Sembarang. Ini namanya benar. Fungsinya itu untuk menyambungkan antara kepala dan leher kita. Oke. Ini namanya. Terus ini namanya apa? Fred. Bukan. Leher kita. Oke, mantap. Fungsinya itu apa? Fungsinya untuk kita pegang Pak. Oke. Yang pertama itu fungsinya untuk kita pegang, lalu yang kedua untuk menyimpan frekuensi kita sepertinya supaya kita bisa tahu mana dalam fret. Oke, terus ini namanya fret ya. Fungsinya itu apa fret ini? Untuk mengetahui jarak Tekan nada dan jarak nada. Terus ini Senar. senar kita Pak. ada berapa ini sekarang? Ada 6 senar. Oke, mantap. Terus ini. Bodi kita. Oke, fungsi itu apa body kita? Fungsinya untuk menghasilkan kuning. Menghasilkan kuning lewat lubang itu Pak. Iya, tanya ya. Ini fungsi itu apa ya? Bodinya ini. Untuk menahan tali kita. Nah tadi kita terus ini untuk Nah, menghasilkan kami- bunyi juga Iya. untuk ya kalau lebih secara dan garis seperti itu untuk menghasilkan bunyi. Tanpa bodi juga yang depan. Pak, ada di sini Pak. Terus ini namanya apa? Fred. Ini namanya apa kayak ini? Buat cover. Sebarang. Ini namanya bridge. Bridge. Ini fungsinya untuk menahan senar dari tulang menuju ke sini. Terus ini lubang. Fungsinya untuk seperti yang Marta katakan untuk menghasilkan suara. Oke. Terus ini bagi jenis kita apa ini? Api ini Pak. Oke, mantap. Pak, di bawah macam trekor kita. Ini namanya colokan KB. Sisa ada untuk menggantungkan kita punya ini tadi kita atau biasa disebut dengan mantap pengertian gua. Terus ini Untuk kasih bunyi Pak, kalau misalkan sudah sambungan kabel di sini. Speaker pada kita. Untuk mengambil bunyi juga. mengambil bunyinya. Terus ini untuk menyimpan baterai harus jalan baterai kita. Oke, tentunya adik-adik sudah tahu ya, anak sudah pada pertunjukannya seperti ini. Ini kita dia boleh bunyi seperti ini. Oke, lalu kita ke materi yang berikutnya. Untuk bagian kita ini tentunya kita Kira-kira dari kali-kali lagu kita itu ada jenis, maksudnya nada juga. Maksudnya dari misalkan dari satu itu nadanya apa dan dua gitu. ya, ini sebenarnya sudah ada dalam materi Pak, tapi ya oke lebih cepat lebih baik Pak mau menjelaskan dulu. Jadi ini dalam kita ini terdiri dari enam senar, enam senar ini. Tentunya dari setiap senar itu bunyinya itu berbeda-beda, bunyinya berbeda-beda. Tiganya bunyinya agak
tinggi terus, tiga ini rendah. Jadi ini kamu mengenal ya dari senar pertama ini bunyinya nada apa ya? Ada E, Senar kedua, B, ketiga, E, senar keempat, ya. G, G, Senar kelima, A, senar keenam. E. Oke, jadi kira-kira itulah bunyinya ini dari setiap senar. Tiga ini bunyi bassnya, terus ini untuk kita melodi karena senar bunyinya itu lebih tinggi dibandingkan tiga senar ini. Oke. Pak, bertanya. Nah, Apakah dalam satu nada itu bisa menghasilkan satu lagu? dalam satu nada, Ya, misalnya nada pada tali nada E, itu apakah bisa menghasilkan satu lagu? kalau dalam nada ini dia tuh memiliki keterkaitan. Dia tuh tidak hanya satu nada saja, tetapi dia tuh harus memiliki keterkaitan antara nada dan nada sehingga bisa memainkan sebuah lagu ini. Kalau E ini bisa digabungkan dengan nada-nada yang lain, contohnya E. Ini kalau kita bermain dengan nada E, itu tidak akan bisa menghasilkan sebuah lagu, tapi dia tuh harus menggabungkan atau memiliki keterkaitan dengan nada lain. Nah, itu biasa disebut juga dengan family akord. Tapi itu nanti tentunya sebentar baru Pak jelaskan ya. Materinya itu ada dalam sini. Nanti Pak akan jelaskan sebentar. Kan cukup 2 menit. Oke. Oke sudah ya. Nah, untuk mungkin ada masih bingung dengan bagian-bagian kita ini mungkin. Nah, silakan. Pak, macam itu dari 6 senar itu kan ada 6 nada kan? Ya. Terus tuh ada 2 nada yang sama nih. Ya. Nada E itu kan yang di bawah dan S. Itu tuh kenapa itu dua kali itu tuh nadanya harus sama gitu? Maksudnya kan pasti mungkin ada nada mungkin ada yang C gitu, tapi kenapa dia harus E gitu Pak? Kedua nada ini, maksudnya kenapa harus E? Ya maksudnya kenapa di bawahnya sudah E terus yang di atasnya juga E gitu Pak? Karena kalau kita setiapnya B otomatis dia bunyinya fals. Contohnya pas dia bunyi kan bunyi itu di kalau Pak stem turun atau turun dia bunyinya akan fals. Bunyinya fals. Tapi ketika kita stemnya Sesuai. fals atau tidak? Tidak, Pak. Jadi dari jenis kita ini dari dia punya bunyi ini tentunya tidak bisa diubah lagi. Contohnya ya salah satu yang sama dengan senar enam, dia tuh bunyinya itu harus sama, tidak boleh berubah. Ketika kita berubah, otomatis bunyinya itu fals. Jadi ini gitar ketika sudah stem ya bunyinya begini ya dia tetap bunyi seperti itu. Jadi ketika kita sedikit pun kita putar itu bunyinya, maka bunyinya itu akan fals. Nah, ini sering terjadi ketika kita memainkan itu kadang tidak setiap secara baik. Nah, jadi saya harap anak-anak hari ini harap dipahami ya ketika Pak jelaskan tentang stem gitar tentang bunyi ini anak-anak harus paham. Ya anak-anak? Ya. Oke, masih ada yang bingung lagi mungkin ada pertanyaan lagi? Yuk. Oke. Oke, pada bagian-bagian kita ini kita sudah mempelajari. Terus yang berikut kita akan mempelajari dari jenis-jenis gitar ya. Jenis-jenis gitar. Jadi jenis-jenis gitar. Jenis-jenis gitar. Nah, di sini ada yang tahu dari jenis-jenis gitar. Ada berapa jenis gitar? 3. Nah, sebutkan dari 3 jenis gitar. Jenis gitar akustik, jenis gitar bass. Bass. Oke. Akustik. Bass. Bass. Dari elektrik. Elektrik. Jadi ini ada elektrik loh ya pada jenis alat musiknya juga. Yang ketiga itu alat musik gitar jenis gitar itu gitar klasik. Ada 3 jenis gitar, akustik, elektrik, dan klasik. Oke. Nah, jadi pada jenis gitar yang pertama ini tentunya ada sekali ya. Ini jenis gitar akustik.
gitar akustik lagi. Ini merupakan salah satu jenis gitar akustik, memiliki senar yang terbuat dari logam. Terus dia bentuknya seperti ini, ada colokan, terus ada ini juga. Jadi gitar akustik juga memiliki listriknya juga. Terus yang berikut ada gitar elektrik. Nah, gitar elektrik ini gitar yang menggunakan arus listrik ya, ada gitar menggunakan arus listrik. Nah, ketika gitar elektrik ini tidak dicoba menggunakan arus listrik, maka dia tidak akan menghasilkan bunyi yang besar. Jadi bunyinya itu kecil sekali. Jadi ada yang dibedakan ya, gitar akustik sama elektrik ini. Kalau akustik itu dia bentuknya seperti ini, ya gitar bentuknya bodinya seperti ini. Tapi gitar elektronik ini dia itu gitar itu cenderung berat, dia terbuat dari kayu padat, tidak mempunyai lubang seperti ini. Ya. Kalau ini itu ada lubang, tapi gitar elektrik itu tidak mempunyai lubang, dia itu padat. Jadi dia menyesuaikan begitu hanya berpatok pada arus listrik. Jadi pada listrik. Terus yang ketiga ini gitar klasik. Ada yang suka dengan gitar klasik? Aduh, kalau saya tutup tadi. Jadi lupa tunjukkan gitar klasik. Tapi Pak Amerika yang mau menjelaskan tentang gitar klasik. Gitar klasik itu dia sama persis seperti gitar akustik, tetapi gitar klasik itu dia senarnya itu menggunakan kali ini menggunakan senar. Dia menggunakan senar, bukan menggunakan karat seperti ini. Dia tuh menggunakan senar untuk dan nada dari 1 sampai 3 itu menggunakan senar. Jadi dia beda sama gitar akustik. Kalau akustik ini dia tuh karat semua. Tapi kalau gitar klasik itu dia tuh menggunakan, ada juga yang menggunakan senar. Dan bentuknya itu seperti ini. Kalau gitar klasik. Dia bentuknya begini. Nah, ini gitar klasik kan? Nah, bentuk gitar klasik seperti ini. Kalau ini elektrik, yang membedakan antara gitar klasik dan gitar elektrik itu dari senarnya, terus bunyi dari setiap senar itu. Bukan bunyi tapi karakter suara itu. Memang bunyinya sama dari 1 sampai itu sama, tapi dia punya karakter bunyi itu agak berbeda. Kalau gitar klasik itu cenderungnya agak lembut bunyinya. Kalau gitar akustik dia itu agak kasar, agak bunyi itu agak kasar, tapi macam macam bunyinya itu patung gitu, agak tinggi. Oke. Untuk jenis-jenis gitar ada yang suka semua? Sudah, Pak. Oke, mantap. Ada yang bingung mungkin? Pak, kami harus Indonesia dari sekali, Pak. Oke, sabar. Ya, Pak masih terus lagi materi yang sedikit lagi. Pak minta dia mereka kan? Ya, Pak. Oke. Tentunya untuk jenis-jenis gitar kamu sudah tahu. Terus materi yang berikut tentunya fungsi gitar. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Erik. Gitar ini memiliki fungsi, ya bukan hanya memainkan saja, tapi dia punya peran gitar itu dalam bermain musik, dalam band, dalam apa saja itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Gitar ini ada yang untuk mengiring sebuah lagu, ada juga untuk melodis. Karena ini juga ada musik melodis, bisa digunakan untuk melodi. Terus ada juga fungsi untuk harmoni, contohnya bermain dalam band itu harus berproduktivitas. Oke, untuk fungsi gitarnya ada suaranya. Terus yang berikut, oke. Waktu kita berapa menit? Sudah lewat. Sudah lewat. Oke. Nanti minggu depan ya kalau Pak masuk ke materi tentang teknik bermain gitar. Ya, Pak. Oke, jadi Pak di sini minggu depan ada yang semua harus bawa gitar. Mau Pak ada mau tahu besok minggu depan harus ada gitar. Dijangke atau suruh orang tua beli. Harus, karena materi kita tuh semua tuh harus memiliki gitar. Ya, Pak. Teman-teman pelajaran tentang musik harus memiliki gitar. Oke, baik. Saya rasa itu saja ya, Dede. Nanti pertemuan kita minggu depan baru kita. Oke. Nanti di sini sebelum mengakhiri pelajaran ada yang mau setelah ini.
Oke, pertemuan kita sampai sini ya. Minggu kita lanjut. Jadi sama minggu depan setiap siswa harus memiliki kita pinjam gitu. Karena apa materi minggu depan itu kalau anak-anak di bawah kita otomatis kita tertinggal sekali. Oke, sebelum akhir pelajaran, Pak minta satu orang pimpin kita dalam doa. Saya Oke, yuk sekarang. marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa dan berdoa supaya kita bisa malaikat Allah kepada saya berdoa melindungi aku Dua, jangan lupa bawa kita ke lab antar kembali. Jadi kita tak punya sebelum break.